Kalian sadar nggak sih, sekarang beli kopi, jajan di pinggir jalan, sampai bayar parkir pun bisa cuma pakai scan QR di HP. Praktis, cepat, dan udah jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Sistem ini pakai KRIS, standar pembayaran buatan Indonesia yang sekarang udah dipakai lebih dari 35 juta merchant. Tapi ternyata, sistem ini malah dikomplain sama Amerika. Mereka bilang KRIS bikin pelaku usaha asing nggak bisa ikut main dengan leluasa. Bahkan dianggap terlalu protektif. Padahal bukannya wajar ya kalau sebuah negara ingin mandiri secara digital. Nah, di video ini kita bahas kenapa komplain Amerika soal KRIS dan GPN bisa dibilang berlebihan. Dan kenapa justru kita patut bangga punya sistem sendiri. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard itu tuh sistem pembayaran yang berbasis QR Code yang sudah dipakai hampir di semua tempat di Indonesia. Sistem ini dibuat oleh Bank Indonesia supaya semua transaksi digital bisa efisien dan gak ribet. Pokoknya praktis banget buat semua orang. GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional juga punya tujuan yang serupa, tapi ini lebih ke mengatur transaksi kartu debit dan kredit supaya semuanya diproses di dalam negeri, tanpa harus lewat sistem luar negeri. Kedua sistem ini bertujuan supaya kita bisa punya kontrol penuh atas pembayaran digital di Indonesia. Bikin semuanya lebih aman, murah, dan pastinya lebih mandiri secara digital. Namun, meskipun KRIS dan GPN ini jadi kebanggaan Indonesia, ternyata Amerika nggak seneng. Di laporan tahunan National Trade Estimate dari United States Trade Representative atau USTR, mereka komplain karena perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk Visa dan Mastercard, nggak dilibatkan saat kebijakan ini dibuat. Mereka merasa nggak diberi kesempatan buat kasih masukan, dan lebih jauh lagi, mereka bilang kalau sistem ini nggak kompatibel dengan sistem pembayaran global yang udah mereka punya. Tapi, buat banyak orang di Indonesia, komplain ini kerasa berlebihan. KRIS dan GPN kan dibuat untuk kepentingan kita, supaya kita nggak terus-terusan tergantung sama sistem pembayaran luar negeri. Selain itu, biaya transaksi pakai KRIS itu jauh lebih rendah. Jadi, pelaku usaha lokal, ya terutama UMKM, bisa lebih untung dan nggak perlu bayar fee yang tinggi. Jadi, sebenarnya sistem ini bisa dibilang lebih menguntungkan buat kita yang ada di dalam negeri dan ngebantu buat memperkuat sistem pembayaran digital kita sendiri. Oke, sekarang coba bayangin deh, betapa pentingnya KRIS buat kita semua. Orang Indonesia tuh udah terlanjur sayang sama sistem pembayaran ini. KRIS itu praktis, mudah, dan tentu aja ada rasa bangga karena ini tuh buatan lokal. Banyak yang bilang, bahkan Jepang aja belum punya KRIS kayak kita. Jadi, KRIS bukan cuma soal kemudahan transaksi, tapi juga udah jadi bagian dari identitas digital nasional kita. Ini semacam simbol bahwa kita bisa mandiri di dunia digital tanpa harus bergantung pada sistem luar yang lebih besar. Dari sisi ekonomi dan geopolitik, masalahnya jadi lebih besar lagi. KRIS dan GPN memangkas jalur yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, kayak Visa dan Mastercard. Sistem ini bikin mereka nggak bisa ngambil fee miliaran rupiah dari setiap transaksi di Indonesia. Bayangin aja, selama bertahun-tahun, transaksi kita ke luar negeri lewat perusahaan-perusahaan ini udah jadi sumber penghasilan besar buat mereka. Tapi dengan adanya KRIS dan GPN, keuntungan itu tuh jadi hilang. Dan Amerika mulai ngerasa terancam karena mereka kehilangan kontrol atas transaksi digital yang begitu besar. Ini bukan cuma soal teknologi loh. Ini soal siapa yang memegang kendali atas uang dan data. Kalau kita terus pakai sistem luar, semua data transaksi kita bakal ke luar negeri. Dan itu berarti kita nggak punya kontrol penuh atas informasi yang penting buat negara kita. Lebih parahnya lagi, biaya transaksi yang kita bayar ke luar negeri itu tuh bisa jadi lebih mahal. Jadi, kalau kita terus pakai sistem luar, kita nggak cuma kehilangan data, tapi juga kehilangan keuntungan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri. Ya, tapi di sisi lain, Amerika juga punya alasan kuat buat merasa khawatir. Mereka melihat pertumbuhan pesat sistem pembayaran digital di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mereka takut kalau mereka kehilangan akses pasar besar ini. Sistem global yang selama ini mereka dominasi bisa tergeser, dan itu berarti potensi keuntungan miliaran dolar juga bisa hilang.
Bagi mereka, ini lebih dari sekedar teknologi. Ini tentang geopolitik dan kekuatan ekonomi di dunia digital. Oke, menurut Baiklah, kenapa komplain Amerika terlalu berlebihan? Ya, karena seharusnya setiap negara tuh punya hak untuk menciptakan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Ya kayak Amerika punya PayPal, punya Venmo, atau juga punya Apple Pay gitu. Nah, kenapa gitu? Karena Kris dan GPN ini justru membantu UMKM, mempermudah transaksi, dan yang paling penting, hemat biaya tanpa harus bayar fee ke perusahaan luar negeri. Kris adalah solusi buat Indonesia, bukan buat kepentingan negara lain. Kedaulatan digital kita harus dihormati, karena itu juga bagian dari perjalanan kita menuju kemandirian teknologi. Kris itu bukan cuma alat bayar, tapi juga bentuk identitas dan kemandirian teknologi kita. Jadi, meski kita tetap harus terbuka untuk kerja sama-sama internasional, kita nggak harus tunduk pada tekanan asing yang merasa punya hak atas transaksi kita. Bagi kita yang hidup di era digital ini, teknologi itu bukan cuma soal kecepatan, tapi juga soal siapa yang punya kendali atas uang, data, dan arah masa depan kita. Kalau kamu suka dengan tema konten kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah supaya kita bisa terus bahas isu-isu seru lainnya. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.